Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf lepas yang tercantum dalam permulaan surat. Tafsir Alif Lam Mim. Tafsirnya dari berbagai ahli tafsir. Tafsirnya yaitu satu, mengembalikan tafsirnya kepada Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tafsir yang kedua, pendapat yang kedua dari tafsir Alif Lam Mim ini, nama surat atau sebagian dari nama Allah yang diletakkan dalam permulaan surat. Tiap huruf menunjukkan nama Allah. Alif Allah, Lam Latif, Mim Majid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Alif Lam Mim termasuk Ismullahil Azam. Ini tafsir yang ketiga dari ayat Alif Lam Mim ini. Ada yang berpendapat tujuan huruf-huruf lepas itu menunjukkan izzatul Quran, kelebihan mukjizat Al-Quran, meskipun Al-Quran tersusun dari huruf kalimat yang biasa dipergunakan oleh makhluk. Tapi makhluk takkan sanggup menyusun membuat seperti Al-Quran, walaupun seperti surat yang sesingkat-singkatnya sekalipun. Demikian pendapat Ar-Razi dari Al-Mubarid dan Al-Qurtubi Al-Farra. Kemudian dibenarkan oleh Az-Zamhari dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Az-Zamakhsyari berkata, dan sengaja semua huruf-huruf itu tidak dijadikan satu, tapi diulang dalam beberapa surat supaya lebih kuat dan hebat tantangannya. Juga ada kalanya hanya satu huruf atau dua huruf, tiga huruf, empat huruf, dan lima huruf. Sebagaimana kebiasaan susunan kata-kata dalam bahasa Arab seperti nun, ha, mim, alif lam mim, alif lam mim, shad, kaf, ya ain shad. Ibnu Katsir berkata, karena itu setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf lepas itu maka langsung menyebut kelebihan, kebesaran, keagungan Al-Quran, dan ini dapat dirasakan dan diketahui oleh orang yang benar-benar memperhatikan Al-Quran yang tersebut dalam 29 surat seperti Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi, Alif Lam Mim, Zalikal kitab, Alif Lam Mim Shad. Alif kitabul lananhu, hamim wal kitabil mubin, hamim tanzilul minar rahmanir rahim. Tafsir Alif Lam Mim ini tidak ada tafsir yang cara pasti, nggak ada. Maksudnya dikembalikan ke Allah tafsirnya. Ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah, tafsirnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Inilah kitab yang tiada mengandung keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ragu bahwa ia benar-benar diturunkan oleh Allah, tidak ragu bahwa semua beritanya benar, tuntunannya benar, hukumnya adil dan bijaksana. Tidak ragu bahwa ia akan mencapai hajat tujuan hidup manusia dunia dan akhirat, seperti disebut dalam ayat
Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifaa. Katakanlah bahwa Al-Quran ini bagi orang yang beriman percaya menjadi petunjuk dan penyembuh. Wa nazzul minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Quran apa-apa yang mengandung obat penyembuh dan rahmat bagi orang mukmin dan tidak menambah apa-apa bagi orang zalim kecuali rugi semata-mata. Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh hati yang lara, hati yang sakit, penyembuh karena kepentingan dunianya tidak bisa terpenuhi, penyembuh dari segala penyakit hati jasmani rohani, insyaallah. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa rahmatul lil mu'minin. Hai semua manusia, kini telah datang kepadamu nasihat tuntunan dari Tuhanmu dan obat penyembuh dari berbagai penyakit dalam dada dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin yang percaya. Bagi siapa yang percaya, insyaallah Al-Quran sebagai penyembuh. Jika tidak bisa disembuhkan di dunia ini, ya sudah, mati itu tidak ada obatnya. Mati tidak ada obatnya. Bila seorang sudah mati, ajal itu tidak ada obatnya. Ini penyembuh dada. Ini dada bila sakit, ini rasanya seperti ingin meledak atau ingin marah-marah. Ini disembuhkan dengan banyak-banyak baca Quran. Ini rasa marah itu hilang, rasa ragu-ragu, mungkin ragu, itu hilang dengan baca Quran sebagai obat penyembuh. Hudan berarti nur cahaya, lil muttaqin orang mukmin yang berhati-hati dari syirik, menjauhi syirik dan melakukan taat. Demikian keterangan Ibnu Abbas. Al-Hasan al-Basri berkata, takut dan menghindari apa yang diharamkan Allah dan menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Takwa, kewaspadaan, menjaga benar-benar perintah dan menjauhi larangan. At-Taimiyah Asy-Syadhi mengatakan Rasulullah bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yaj'a ma la yasa bi hadar mimma bi basan. Seorang hamba tidak dapat mencapai muttaqin derajat takwa sehingga meninggalkan apa-apa yang tidak berdosa semata-mata karena khawatir terjerumus dalam dosa. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Hasan Gharib. Tinggalkan segala yang berbau dosa-dosa. Tinggalkan semuanya. Itu derajat takwa. Kewaspadaan ini ialah sebagaimana ketika Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Jawab Ubay, apakah Anda tidak pernah berjalan di tempat yang penuh duri? Jawab Umar, ya. Pertanyaan, lalu Anda berbuat apa? Jawab Umar, saya sangat waspada dan bersungguh-sungguh menyelamatkan diri dari duri itu. Ubay berkata, itulah contoh takwa, kewaspadaan dengan kecermatan. Waspada di dunia ini banyak duri-duri yang tidak baik. Duri-duri itu berupa apa? Barangkali berupa harta itu, keinginan hawa nafsu yang sangat besar itu. Banyak sekali lah duri-duri yang itu tidak seharusnya kita lakukan.
Ibnu Mudnas berkata, Khalid Zumbaz saghiraha wa kabiraha zakat tongga washna kama shinfungo adishagiyah zaru ma wara la tahkirna sakhiratan innal jibala minasyaha, artinya tinggalkan semua dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh duri, selalu waspada dari apa yang dilihatnya. Jangan meremehkan dosa kecil. Ingatlah, gunung yang besar tersusun dari batu-batu yang kecil, kerikil. Abu Umar radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mastafar mar'u ba'da taqwa Allah khairan min zawjatin salihah. In nadara ilaha sartu wa in amraha adatu wa in aqsama 'alaiha abartuhu wa in khaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Seorang tidak pernah mendapat keuntungan setelah ia bertakwa kepada Allah yang lebih baik daripada mendapat istri salihah, yaitu jika dilihat menyenangkan, jika disuruh taat, dan jika disembah menempatinya, jika ditinggal menjaga dirinya dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tafsir surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, orang muttaqin ialah mereka yang percaya pada ajaran yang gaib, tidak dapat dicapai oleh panca indera, dan menegakkan salat, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanjakan, mendermakan. Iman ialah percaya yang dilengkapi dengan rasa takut, lalu beramal. Sifat pertama dari orang-orang muttaqin, beriman, percaya pada segala berita dan ajaran yang gaib. Percaya ya Allah, malaikat, kitab Allah, dan utusan Allah, hari kemudian, hari akhirat, surga dan neraka. Surga neraka ya. Yang beragama Kristen percaya juga surga neraka. Ya, yang beragama Islam percaya juga surga neraka. Beda, surga nerakanya beda tempatnya. Bagi yang beragama Islam, ya, atau Kristen yang enggak tahu, ya, neraka itu berupa apa, surga itu berapa, enggak ada yang tahu. Iman dan cukup dengan hati harus diucapkan, tidak cukup diucapkan, harus diamalkan, dan iman dapat bertambah dan berkurang. Dan rasa takut pada Allah termasuk intisar iman. Takut pada Allah, takut pada Allah, intisar iman. Abdurrahman bin Yazid berkata, ketika kami duduk di majlis Abdullah bin Mas'ud, kami membicarakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelebihan mereka lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ajaran Nabi Muhammad jelas bagi orang yang melihat dan bertamu padanya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tiada seorang beriman yang lebih utama, afdal daripada beriman dengan yang gaib. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan
Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin hingga alhum ma fihum. Ibnu Muharis berkata kepada Abu Jum'ah, ceritakan kepada kami apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah. Jawab Abu Jum'ah, baiklah, akan aku ceritakan kepadamu hadis yang baik, yaitu kami makan siang bersama Nabi SAW, dan bersama kami juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami, padahal kami telah Islam dan berjuang bersamamu? Jawab Nabi, ya, yaitu kaum orang-orang yang akan datang sesudahmu. Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak melihat bertemu denganku. Itu orang yang lebih baik dari sahabat. Maksudnya itu orang yang percaya kepada Nabi Muhammad tapi tidak melihat Nabi Muhammad. Kita semua nggak melihat Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad, percaya, bersyahadat kepada Nabi Muhammad, bersyahadat meski tidak pernah melihat Nabi Muhammad seperti apa, nggak ada yang tahu, gambarnya nggak ada, fotonya nggak ada. Itu tapi percaya. Sampai sekarang banyak orang sholat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Muhammad itu Allah. Salih bin Jubair berkata, Abu Jum'ah Al-Syari, sahabat Nabi SAW, datang untuk sembahyang di hatiku di Baitul Maqdis. Sedang bersama kami Ja'ad bin Hayyad radhiyallahu anhu menanyakan kembali kami mengantarkannya. Lalu ia berkata, kalian berhak menerima jaizah hadiah. Aku akan ceritakan kepadamu hadis yang aku dengar dari Rasulullah. Kami berkata, silakan, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kemudian ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal, orang yang ke-10 di antara kami. Kami bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kaum yang lebih besar daripada pahalanya dari kami? Kami telah percaya kepada Allah dan taat kepadamu. Jawab Nabi, apakah yang dapat menghalangi kamu untuk beriman sedang Rasulullah di sisimu dan wahyu masih turun dari langit di tengah-tengah kamu? Tapi ada kaum yang akan datang sudah mereka hanya percaya pada kitab buku yang dibendel, lalu percaya dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Mereka lebih afdal utama dari kalian, mereka lebih afdal daripada kamu, mereka lebih besar pahalanya daripada kamu. Hadis Abu Bakar bin Mardawai. Wa yuqimuna shalah, menunaikan salat. Ibnu Abbas berkata, yang qamatu shalah yaitu menyempurnakan rukuk, sujud bacaan dan khusyuk. Qatadah berkata, menjaga waktunya, wudunya dan rukuk sujudnya. Waktu salat di awal waktu, wudu yang benar, dan maksudnya sesuai dengan urut-urutan urutan rukun fardunya dan rukuk sujudnya. Maksudnya sholat itu ada masing-masing, ada rukun syaratnya, wudu rukun syarat, maksudnya rukun syarat, ada rukuk, sujud, sholat itu maksudnya ya, sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan syariat Islam. Salat dalam arti bahasanya ini berdoa, tapi dalam istilah agama berarti beberapa bacaan dan gerak perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibnu Abbas berkata, zakat harta. Ibnu Abbas berkata, belanja untuk keluarga, dan itu sebelum diwajibkan berzakat. Karena berkata, belanjalah apa yang diberikan Allah kepadamu, sebab harta kekayaan hanya titipan sementara padamu dan tidak lama akan terpisah. Ini harta itu sementara, dunia sementara, orang hidup sementara, makhluk hidup sementara, nggak ada yang abadi di dunia ini. Ya, semuanya sementara, harta sementara, dunia ini sementara. Bila terjadi kiamat besar itu dunia ini semesta alam sementara, hilang semua. Tapi kapan nggak ada yang tahu.
hanya Allah yang tahu. Seringkali Allah menggandeng membarengkan perintah salat dengan zakat, yaitu infak, sebab salat ibadat yang meliputi tauhid, pujian dan doa serta menyerah diri pada Allah. Sang infak berupa uluran tangan dan budi kepada sesama manusia, yakni amal kebaikan yang menjalar dan berguna bagi makhluk, karena itu yang utama kepada keluarga, kerabat, buruh, kemudian yang lain-lainnya. Infak di sini meliputi semuanya, yang wajib maupun yang sunat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman percaya pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan terhadap akhirat mereka yakin benar. Ibnu Abbas berkata, mereka yang percaya pada apa yang diturunkan Allah kepadamu daripada wahyu, yang juga percaya pada apa yang diturunkan Allah pada Rasul-Rasul yang sebelummu, dan kepada akhirat mereka yakin terhadap bangkit sesudah mati, kiamat, surga neraka, hisab dan mizan timbangan amal. Ibnu Jarir menerangkan tiga pendapat ulama tafsir mengenai tujuan ayat 3 dan 4 ini. Kedua ini sama-sama ditujukan kepada semua orang mukmin dari bangsa Arab maupun ahli kitab. Keduanya sama tertuju kepada orang mukmin dari ahli kitab saja. Ayat ketiga untuk orang mukmin dari bangsa Arab, sedangkan yang keempat tertuju kepada orang mukmin ahli kitab. Bersamaan dengan ayat 199 surat Ali Imran. Wa inna min ahli kitab man yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Sesungguhnya ada di antara orang ahli kitab orang yang percaya beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk, tunduk, taat kepada Allah. Dan surat Al-Qasas ayat 52-54 yang berbunyi, alladzina atana al-kitab min qablihi hum bihi yu'minun wa idza zal'a alaihim qalu amanna bihi innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin wa la yu'tuna ajran marratan ma sabaru. Mereka yang telah kami turuni kitab sebelum Al-Quran ini, mereka juga telah beriman, dan bila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka berkata, kami telah beriman dengan Al-Quran itu. Sungguh itu hak dan benar dari Tuhan kami. Sungguh kami dari sebelum turunnya Al-Quran telah Islam. Mereka yang sedemikian akan diberi pahala lipat 2 kali karena kesabaran mereka. Al-Qasas ayat 52-53-64. Musa radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tahun ajar maradani rajulun min al-kitab bi amana bihi wa amana bihi wa rajulun mamlukun atta haqqan la yahqqa mawalihi wa rajulun atta jariyatu fahsana ta'wijaha ta'tibaha thumma aqabaha thumma taqaha wa tazawwajaha. 3 macam orang yang akan diberi pahala mereka lipat 2 kali, yaitu seorang ahli kitab yang telah beriman kepada Nabi, kemudian beriman kepadaku, seorang hamba sahaya yang menunaikan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap majikannya, seorang yang mendidik hambanya wanita dengan baik, kemudian dimerdekakan dan dikawininya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mujahid berkata, Allah telah menyebut dalam permulaan surat Al-Baqarah sifat orang mukmin dalam 4 ayat dan sifat orang kafir dalam 2 ayat, dan 13 ayat sifat orang munafik. Maka tiap orang mukmin harus bersifat dengan semua sifat yang tersebut dalam ayat-ayat itu, sehingga tidak sah iman. Jika hanya bersifat dengan satu tanpa yang lain, maka harus beriman bil yakin dan memberikan salat dan berzakat dan percaya pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya, serta yakin terhadap akhirat sebagaimana firman Allah dalam ayat 136 ayat An-Nisa 136 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, percayalah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, juga kitab yang diturunkan sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 136 dan ayat 4 Al-Ankabut. Wa qul amanna billazi unzila ilakum wa inna ilakum akhir. Katakanlah, kami beriman percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhanmu hanya satu. Al-Ankabut ayat 100 ayat 46.
Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddakum ahlul kitabi fala takudzibuhum wala tusaqizuhum walakin qulu amanna billadzi unzilna wa unzila ilaikum." Jika orang-orang ahli kitab bercerita kepadamu, maka jangan kamu dustakan dan jangan kamu percaya, tapi kamu katakan kami percaya pada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepadamu. Itu ahli kitab itu menerima kitab, di kitab-kitabnya itu dari Allah, tapi sudah diubah atau enggak itu enggak tahu. Jadi maksudnya kalau ada orang yang dia dari kitab itu cerita ya, didengarkan saja, tidak usah dipercaya. Kita bilang saya percaya yang diturunkan Tuhan ke Anda, ya, tidak usah didebat. Amin Rasul bima unzila min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina rusulihi. Rasulullah telah percaya pada apa yang diturunkan Tuhan kepadanya, juga orang-orang mukmin masing-masing percaya pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Untuk pembacaan kitab tafsir ini Ibnu Katsir saya lanjutkan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.